Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Segala puji hanyalah milik Allah, yang hanya kepadanya lah kami mohon ampunan dan memohon pertolongan. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina. Dan kami berlindung kepada Allah dari kekejian diri dan kejahatan amalan kami. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, niscaya tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang tersesat dari jalannya, niscaya tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Para pemirsa Lemur Dakwah yang sama-sama mengharap ridho Allah, dalam kesempatan ini kita ada dalam malam yang sedang menunggu untuk makan sahur, menemani pemirsa semua dengan tema bisnis berkah berlimpah dengan syariah. Nah, tema tersebut terinspirasi dari Al-Quranul Karim surat An-Nisa ayat 29 ya, yang bunyinya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa antakuna tijaratan antarodin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Yang artinya wallahu alam, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. An-Nisa ayat 29. Nah, jadi kita dilarang oleh Allah untuk memakan harta sesama dengan cara yang tidak hak atau tidak batil. Dalam kegiatan, boleh jadi jual beli, boleh jadi bisnis. Nah, seperti tema yang kami usung, yaitu bisnis berkah berlimpah dengan syariah. Bisnis itu adalah aktivitas mencari nafkah atau perdagangan, perniagaan, yaitu memindahkan sesuatu kepemilikan dari milik orang lain menjadi milik kita. Sebagai contoh, kita tidak memiliki beras karena kita tidak menanam padi, tidak memiliki sawah, tapi menginginkan beras itu sebagai makanan pokok. Makanya kita melakukan bisnis, memindahkan kepemilikan beras orang lain menjadi milik kita. Begitupun kendaraan, begitupun rumah dan lain sebagainya. Nah, jadi bisnis itu adalah memindahkan hak orang lain menjadi milik kita yang kita inginkan dan kita butuhkan. Dan itu oleh Al-Quran, oleh Allah dilarang untuk dengan cara yang batil, harus dengan cara yang hak. Sebagai contoh dalam jual beli, apakah kita memperhatikan rukun jual beli tersebut yang sebetulnya hanya ada 3 kan, yaitu al-aqidain atau orang-orang yang berakad, terus makud alaih yaitu objek akad, barang yang dibeli, dan yang ketiga adalah sigot atau ijab kabul. Nah, dengan 3 rukun itu harus terpenuhi rukun dalam akad jual beli. Semisalkan yang diakadkan itu barangnya tidak ada atau tidak jelas sifatnya, misalkan membeli barang sesuatu di dalam yang tidak terlihat, kata orang Sunda mah meuli ucing dina karung, artinya tidak terpenuhinya rukun. Setelah terpenuhi rukun baru syaratnya, dan akan panjang, mungkin itu akan memakan waktu untuk bahasan hal semacam itu. Nah, kami fokus ke dalam hal bisnis berkah berlimpah dengan syariah.
Jadi bisnis yang berkah itu yang sesuai dengan syariat. Syariat di sini adalah syariat Islam. Karena tidak ada agama di dunia ini yang mengatur tentang bisnis, yang mengatur tentang muamalah, yang mengatur tentang perdagangan. Maaf, agama lain itu hanya mengatur tentang ritualnya saja yang menurut mereka, yang meyakini mereka benar. Tapi Islam telah mengatur seluruh segi kehidupan termasuk dalam hal berbisnis. Kenapa bisnis secara syariah akan berkah? Karena ada dalam ridho Allah. Kita berbisnis koridornya adalah melaksanakan perintah Allah, melaksanakan syariat Allah. Kita mencari nafkah karena melaksanakan perintah Allah. Kita melaksanakan jual beli, muamalah, itu melaksanakan perintah Allah. Taat kepada perintah Allah dengan mentaati rukun dan syaratnya. Sehingga pasti kalau aktivitas bisnis kita didasarkan kepada syariat, insya Allah akan ada dalam keberkahan. Yang kedua, melimpah. Apa iya bisnis dengan taat kepada syariat akan melimpah? Nah, kita lihat di sini contohnya. Karena saya selama ini yang lama saya aktivitas di keluarga itu berbisnis itu sebagai karyawan. Dan kita tahu bahwa di negara kita ini tidak diberlakukannya ekonomi Islam, tidak diberlakukannya syariat Islam. Sehingga begitu saya dari setiap bulan itu menerima slip gaji, di situ sudah ada potongan PPN, pajak, gaji kita sudah dipajak. Manakala kita mau berbisnis, taruhlah karena saya sekarang bisnis di properti ya, bikin rumah, mengumpulkan uang dari hasil kerja, gaji ditabung bertahun-tahun, yang itu semua sudah dipotong pajaknya. Begitu kita belanjakan di depo bangunan misalkan, beli keramik, beli cat, beli grendel pintu, beli kaca, beli aluminium dan lain sebagainya. Dan di situ dalam struknya juga ada pajak lagi, 10% lagi PPN dan lain sebagainya. Begitu dibangun, diupah ke orang, sudah jadi rumah, dijual, kena pajak lagi, BPHTB, biaya pemindahan hak atas tanah dan bangunan. Ada pajak penjual PPN, ada pajak pembeli juga BPHTB. Semuanya dipajak. Dan itu semua menjadi tanggungan para produsen kita sebagai developer dan juga para pembeli. Gitu. Apalagi kalau permodalannya itu hasil pinjam dari perbankan, dari lembaga finance yang ada. Sudahlah kita dipotong pajak, kena juga bunga dari pinjaman modal tersebut. Sudahlah tidak berkah, jelas-jelas keharamannya, uangnya juga diporotin. Jadi sangat muskil untuk berkah berlimpah dengan kondisi yang seperti ini. Tetapi kalau kita bisnis, walaupun kondisi ini taat kepada syariat, seperti yang dalam tema tadi, bisnis berkah berlimpah dengan syariah. Saya kembali ambil contoh dalam bisnis properti. Seorang developer itu setelah kita membangun satu unit rumah, kalau dia jual dengan cara kredit, dia tidak bisa langsung dengan konsumen. Pasti konsumen itu akan berhubungan dengan bank. Kebanyakan para developer seperti itu. Sehingga yang diperoleh oleh developer itu hanya harga cash dari rumah unit itu. Misalkan rumah itu 300 juta harganya, dia akan menerima 300 juta dari bank. Sementara nanti konsumen akan mencicil ke bank dengan bunga tertentu, dengan jangka waktu tertentu. Boleh jadi 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun dengan bunga per tahun misalkan 12% atau 14% dan lain sebagainya. Sehingga dia hanya memperoleh keuntungan dari harga cash.
Tapi manakala kita akadnya dengan secara syariah, kan kita ada opsi dalam harga itu. Bukan berarti dalam satu transaksi dua harga, tetapi ada opsi harga untuk ditransaksikan, apakah secara kredit maupun secara cash. Nah, kalau secara cash misalkan 300 juta, secara kredit 10 tahun, kita pasang harga 500 juta ke konsumen, dan itu deal dengan DP tertentu dengan cicilan. Kalau 10 tahun itu 120 kali. Sehingga selisih dari 300 dengan 500, kalau cash dengan kredit 10 tahun, 200 juta itu akan masuk menjadi keuntungan developer. Disitulah berlimpahnya. Jadi kelebihan itu, selisih itu tidak dinikmati oleh bank sebagai bunga, tetapi sebagai margin atas dasar akad satu harga, yaitu harga kredit dengan pola pembayaran tertentu. Sehingga insya Allah kalau menerapkan syariah, bisnis itu kita akan melimpah gitu. Dan boleh jadi korbanan atau pembayaran dari konsumen kepada developer atau kepada bank dengan jangka waktu tertentu itu akan lebih kecil kepada developer syariah atau kepada pola-pola yang disyariahkan, karena mereka akan mengikuti suku bunga. Dan kalau dijumlahkan setoran tiap bulan mereka selama, kalau 10 tahun itu 120 kali, saya jamin itu akan lebih besar nilai nominalnya yang disetor selama 10 tahun. Kalau di secara syariah selama 10 tahun sudah dikunci, nilainya sudah dikunci, yaitu 500 juta sebagai contoh. Jadi insya Allah kalau bisnis kita tanpa riba, tanpa permodalan dari finance yang tidak benar, dan akad-akad yang benar, rukun dan syaratnya dipenuhi, insya Allah akan berkah dan melimpah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa Lembur Dakwah yang dirahmati oleh Allah, dalam berbisnis orang ada bilang tanpa modal dari bank mau bagaimana? Sebetulnya solusi dalam Islam sangat dikembangkan itu bukan dari pinjaman dari perbankan ataupun lembaga finance, tetapi sangat dikembangkan adalah pola-pola syirkah, di mana antara sohibul mal dipertemukan dengan pelaku bisnis. Dan itulah yang aktivitas yang untuk scale up ataupun memulai bisnis dengan benar gitu. Jadi syirkah itu adalah aktivitas bisnis dua atau lebih orang untuk mengerjakan suatu usaha. Jenisnya ada syirkah mudharabah, syirkah inan, syirkah wujud dan lain sebagainya. Dan itulah seharusnya yang harus dikembangkan oleh para pengusaha muslim untuk aktivitas bisnis supaya ada dalam koridor, ada dalam keberkahan dari Allah. Nah, untuk itu kita para pengusaha muslim harus pandai-pandai dan mencari komunitas-komunitas ataupun kumpulan-kumpulan orang-orang soleh pengusaha muslim. Sebagai contoh adalah aliansi pengusaha muslim atau Asalim. Itu di sana adalah dikembangkan ataupun dihimpun orang-orang para pengusaha muslim yang soleh, yang ingin usahanya berkah, yang ingin terbebas dari riba, yang ingin akad-akadnya berkah. Diadakan kajian-kajian, tausiah-tausiah yang dimulai dari mulai akidah, terus syariah, terus ekonomi Islam, peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Jadi dalam komunitas-komunitas itu saling mengingatkan, saling dipersaudarakan sesama muslim. Untuk apa? Untuk menjadi pebisnis yang handal, untuk jadi pebisnis yang ulung, yang menguasai ekonomi perekonomian di masyarakat, dan tetap ada dalam koridor ridho Allah, supaya bisnis berkah berlimpah. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita lebih bisa membahas kembali seperti apa bisnis-bisnis yang seharusnya kita laksanakan
biar ada dalam koridor ridho Allah, menjadi berkah dan berlimpah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.